pertanyaan pertama, ya di Papua, ya kita kenal ada istilah terang dan gelap. Ya ini mohon dijelaskan. Lalu yang kedua, mana Alkitab yang harus menjadi pegangan kita? Karena ada beberapa ya versi Alkitab barangkali, tapi juga dari versi Katolik, versi Ortodoks, versi Protestan. Yang ketiga, hari Sabat, mana yang benar? Yang keempat, Manokwari kota Injil, tetapi kita tidak punya museum. Kelima, GKI Tanah Papua punya pengakuan iman. Apakah boleh setiap gereja punya pengakuan iman? Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Persiapkan hati dan pikiran saudara agar menjadi lahan yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya jawab dari yang akhir dulu. Setiap gereja itu kan punya tantangan konteks yang berbeda-beda. Jadi apa yang dialami oleh gereja-gereja kuno itu tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dialami oleh gereja baru dalam konteks yang baru. Ini tidak ada salahnya. Karena kalau itu misalnya gereja menghadapi sebuah keadaan di mana alam dieksploitasi, kenapa kita tidak menegaskan bagaimana salah satu panggilan iman kita itu adalah memelihara lingkungan hidup misalnya. Itu boleh, tapi akarnya jangan hilang. Kalau akarnya hilang, kita akan kehilangan sejarah yang begitu panjang. Sebab apa yang kita alami sekarang itu bisa kita refleksikan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi artinya yang akar sejarahnya tetap kita pertahankan, tetapi juga jangan sampai kita hanya memelihara rumus-rumus liturgisnya yang tidak lagi dipahami oleh dunia atau konteks yang baru yang berbeda dengan zaman dulu. Kemudian soal problematika bagaimana menghadapi terang dan gelap, yaitu sebetulnya tugas panggilan apostolik seluruh gereja. Karena artinya gereja tidak hanya di satu medan peperangan secara budaya, ya, secara politik, kultural, secara intelektual, tapi juga secara rohani. Jadi apa yang dikatakan Yesus selain menjadikan kabar Injil kepada segala makhluk, ya, tapi juga kamu akan mengusir setan atas namaku, dan konfrontasi dengan dunia-dunia kegelapan, okultisme itu panggilan seluruh gereja. 70 murid itu ketika diutus oleh Yesus, mereka melaporkan, Tuhan, setan-setan pun tunduk karena namamu, gitu kan. Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi artinya Injil itu masuk apabila sudah ada kejatuhan dari dunia kegelapan itu. Nah, dunia kegelapan itulah yang menghalangi kabar Injil diberitakan lewat perilaku penduduk sekitarnya yang masih belum siap, ya, dengan berbagai macam fenomenanya, lewat cengkeraman roh-roh jahat yang mengganggu, lewat sakit penyakit, gangguan mental dan sebagainya. Dan ketika itu kalau Otto dan Gessler sudah menginjakkan kaki di tanah Papua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu artinya ada momentum apostolik di mana nama Yesus itu sebetulnya menjadi andalan kedua hamba Tuhan itu untuk membuka yang belum dibuka, termasuk bagaimana ketergantungan pada roh-roh jahat, termasuk bagaimana di wilayah Batak, wilayah Jawa, wilayah Bali, semuanya seperti itu. Kemudian mana Alkitab yang dipercaya? Seringkali ini juga menjadi bahan dari
orang-orang yang mencari kelemahan iman Kristen, padahal itu bukan kelemahan, itu kelebihan. Kenapa dianggap kelemahan? Karena Kristen mewarisi sejarah yang sangat panjang. Mau disamakan dengan satu agama yang muncul dari satu zaman, ya tidak sama. Nah, itu termasuk bentuk keterjebakan kita. Biasanya saya alihkan pembicaraannya supaya dia lebih berpikir mendalam. Jadi Alkitabnya saja nggak sama, Katolik, Protestan, Ortodok nggak sama. Saya bilang, siapa yang bilang nggak sama? Di seluruh dunia ini gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Protestan, Alkitabnya sama, 27 kitab. Dari Matius sampai Wahyu nggak beda. Loh, perjanjian lama itu kan Yahudi, sebelum Kristen itu, saya bilang itu. Itu paham yang saya maksud? Kristen hanya mewarisi Yahudi, dan Yahudi itu sektenya banyak. Sekte yang bertahan ini hanya sekte Parisi sekarang ini, yang bermetamorfose menjadi aliran Yahudi rabbinik. Ada orang Yahudi lain, orang Yahudi Eseni di Laut Mati, mengenal kitab Yesus bin Sirak dan sebagainya, ditemukan di naskah-naskah Laut Mati, ya kan? Itu contoh itu saya bilang. Nah, sekte Yahudi itu pada waktu zaman Yesus itu kitab suci kita itu kanonnya belum tertutup, karena kanonisasi Yahudi itu baru dilakukan setelah zaman Kristen, yaitu pada pertemuan atau konsili di kota Yabne atau Yamnia, itu tahun 90 Masehi. Nah, Kristen itu kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, di Yerusalem saja ada 2 kelompok, apalagi yang di luar Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Siapakah orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Mereka yang datang dari Alexandria, orang yang datang dari Siprus, mereka yang datang dari Asia Kecil. Setiap 3 tahun sekali mereka selalu datang ke Yerusalem. Mereka bahasanya Yunani. Nah, Alkitab dalam bahasa Yunani yang dikenal itu namanya Septuaginta. Itu Alkitab orang-orang Yahudi perantauan itu loh. Itu Septuaginta, di mana di dalamnya ada kitab Yesus bin Sirak, Makabe, 1-2 Makabe, kebijakan Salomo, memang ada itu. Katolik mewarisi Alkitab dari kaum diaspora ini sama Ortodok. Hanya Ortodok memelihara langsung teks yang namanya Septuaginta. Katolik mengambil Septuaginta yang sudah diterjemahkan oleh Hieronymus, namanya Vulgata Latin. Makanya kalau itu era dulu ya, era sebelum era ekumene itu, orang Katolik menuduh Protestan ngurang-ngurangi kitab, ganti Protestan menuduh Katolik menambah-nambahi kitab, lalu dikaitkan dengan Wahyu pasal 22. Sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Buktinya apa? Lembaga Alkitab sudah menerbitkan kedua-duanya. Ini kan terbitan lembaga Alkitab loh. Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Deuterokanonika. Di sini ada Konferensi Wali Agung Gereja Indonesia KWI. Jadi yang 66 kitab ini yang kita tulis kemarin ya, itu kanon Ibrani. Ya, kanon Ibrani dari Kejadian sampai Maleaki. Kenapa Maleaki sebagai kitab terakhir? Ini pun urutannya juga tidak sama dengan teks aslinya. Urutan aslinya itu yang terakhir itu Tawarik. Maleakinya ada di agak tengah. Karena urutan Yahudi itu begini, Tanakh. Jadi kitab perjanjian lama kita yang satu ini diwarisi Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi tidak percaya Yesus pun Alkitabnya perjanjian lama yang namanya Tanakh itu. Tanakh itu Torah, Nevim, Ketubim. Torah itu terdiri dari Bereshit, Elesemot, Wajikra, Bamidbar, Devarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian Nebiim, nabi-nabi. Nebim itu terdiri dari Nebim Rishonim, Nebim Akarunim. Nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir. Dan nabi-nabi akhir itu dibagi lagi menjadi nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Nabi besar itu yang Yesaya, Yeremia, Yesiel, yang kecil-kecil itu 12 nabi itu persis sama. Yang terakhir itu Ketuvim. Ketuvim itu diawali dari Tehilim, Misele atau
Mazmur Amsal, terakhir Tawarik. Nah, Maliakia di tengah-tengah yang tadi nabi-nabi kecil tadi gitu loh. Urutan Indonesia ini diambil dari urutan Septuaginta tanpa Deuterokanonika, bukan urutan Ibrani. Makanya kalau Bapak Ibu membeli Alkitab bahasa Ibrani Indonesia terbitan Lai, jangan kaget. Itu ada dua, Ibrani Indonesia. Tapi urutan kitab yang terakhirnya adalah kitab Maleaki. Itu urutan aslinya menurut Tanak. Nah kalau ini urutan Septuaginta setelah dipisahkan Deuterokanonika, ya. Makanya kalau pendekatan sekarang tidak seperti zaman dulu. Orang misalnya salah satu argumentasi dari kalangan Protestan, kita tidak bisa menerima kitab-kitab itu karena tidak pernah dikutip oleh Yesus gitu misalnya. Karena pada zaman Yesus kitab itu masih dalam proses pembentukan. Ya misalnya belum semua mengenal yang namanya buku yang namanya Makabe. Tetapi yang tercatat dalam Makabe itu sampai sekarang dipraktekkan orang Yahudi. Juga dihadiri oleh Yesus dalam perayaan. Jadi kalau Yesus mengutip langsung dari Makabe tidak. Seperti yang dikatakan, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi, tidak pernah ada. Tapi kalau Yesus menyuarakan hikmat yang ditulis oleh kitab Deuteronomi, ya. Misalnya, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Itu gaung dari buku yang namanya Yesua ben Sirak. Kitab Ibrani bukan kutipan langsung. Yesus itu adalah gambar Allah yang menopang segala sesuatu. Itu bisa sejajar dilihat dari Kebijakan Salomo pasal 7 ayat 18 dan 19. Pantulan dari cahaya kekal dan gambar wujud Allah itu ada di sana. Jadi karena itu bukan Tanak, maka tidak langsung dikutip dalam pengertian seperti tertulis firman Tuhan. Tapi kebijakan itu dilanjutkan, dipelihara oleh orang Yahudi. Bahkan perayaan Yahudi yang namanya Hanukah. Hanukah itu perayaan penahbisan bait suci. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, ada kaki Dian bercabang 7. Ya, ini tadi bercabang 7 itu namanya apa? Menorah. Itu ada ayatnya dalam Taurat kan? Tapi kalau Anda pergi ke Israel ada kaki Dian bercabang 9. Ayatnya di mana itu? Tidak ada dalam perjanjian lama Ibrani, tapi adanya dalam 1 dan 2 Makabe. Kenapa? Karena itu terjadinya intertestamental. Jadi setelah kitab Ibrani ditulis, antara tahun penulisan kitab Ibrani, kitab Maleaki, kitab Zakaria ini sampai perjanjian baru itu ada kurun kira-kira 500 tahun. Nah kurun itulah yang diisi oleh buku-buku Deuterokanonika. Maka apa yang diperingati dengan peristiwa zamannya Makabe itu waktu itu kan Israel itu kira-kira gini kalau kita lihat ya. Makanya kalau pertanyaannya satu orang itu 5 pertanyaan, bagaimana mau dijawab singkat? Kan bisa salah kemana-mana itu jawabannya kan. Satu orang pertanyaannya 5. Sahabat memerlukan waktu sendiri. Kalau sekedar saya jawab, ya kita bukan lagi sahabat, kita perjanjian baru. Selesai kalau jawabannya begitu kan. Tapi kalau saya jawab begitu nanti malah menimbulkan misunderstanding. Jadi saya ulang lagi. Jadi setelah pembuangan Babel tahun 586 sebelum Masehi, itu ada peristiwa yang namanya pembebasan orang-orang Yahudi dari Babel lewat dekret Kores Agung. Itu tahun 539 sebelum Masehi. Mereka diizinkan jadi bekas tawanan Babel. Dan ini juga tidak hanya tercatat dalam Alkitab loh. Hebatnya Alkitab kan di situ. Bukan sekedar buku yang diklaim firman Tuhan harus dijaga. Kalau firman Tuhan ini sampai dikutip salah kemudian kena penodaan agama, nggak pernah begitu. Yang menjaga Alkitab itu sejarah yang mengkonfirmasikan kebenaran Alkitab. Makanya jangan terlalu takut kalau ada orang bikin sejarah baru. Kalau nggak terbukti hilang-hilang sendiri nanti itu. Tapi kita tidak boleh terlalu reaktif terhadap itu. Biar saja semua akan diuji dengan sejarah, asalkan kita tidak pasif ya. Kemudian dia mengeluarkan dekret itu yang intinya membebaskan orang Yahudi dari tawanan Babel oleh Nebukadnezar. Prasasti yang pertama itu namanya Prasasti Silinder Kores Agung. Pada
baris ke-33 itu menyatakan informasi yang sama dengan kitab Esra dan kitab Nehemia, bahwa mereka diizinkan pulang ke rumah, ke wilayah negeri mereka masing-masing, dan difasilitasi untuk membangun bait suci bagi rumah ibadat masing-masing. Itu hak asasi manusia pertama di dunia itu, Kores Agung itu. Lalu orang Yahudi masuklah kemudian ke zaman Esther, zamannya Mordekai, itu zaman Persia, masih tercatat dalam buku Esther kan. Tapi begitu Israel jatuh ke tangan yang namanya Alexander Agung, nggak tercatat lagi di sini kan, di Alkitab Perjanjian Lama Ibrani, tapi tercatatnya di Deuterokanonika. Daniel menubuatkan tentang dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Itu kerajaan yang dimaksud itu adalah ketika Alexander Agung terpecah. Alexandria dikuasai dinasti Ptolemeus, dan satunya Antioquia, Syria dikuasai oleh dinasti Seleukid. Nah, itulah masa di mana kitab Yesua ben Sirak ditulis. Masa hikmat itu. Hubungan Yahudi dengan bukan Yahudi itu berjalan sangat baik, makanya muncullah Septuaginta diterjemahkan di sana. Karena apa? Mereka tidak keberatan dengan bahasa Yunani. Nah, menjadi masalah tahun 157 sebelum Masehi. Ketika 167 sebelum Masehi, ketika apa? Raja Seleukid yang namanya Antiochus IV Epiphanes itu menajiskan bait suci. Orang Yahudi itu dilarang sunat, dilarang merayakan Sabat, dilarang mereka kalau ketahuan merayakan Sabat atau menyunat anaknya, mereka dianiaya, lalu diletakkan patung Zeus dan Dionysius di bait Allah. Itu yang membuat orang Yahudi benar-benar tersinggung, marah, dan akhirnya melahirkan pemberontakan anak-anak imam besar Matatias. Anak-anak imam besar Matatias itulah yang dikenal dengan dinasti Hasmonaim atau dinasti Makabe. Kata Makabe yang tercatat dalam kitab Deuterokanonika 1 dan 2 Makabe itu asalnya dari kitab Keluaran pasal 15. Mika muka ba'elim Adonai, siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan. Makanya Mika muka ba'elim Adonai disingkat Makabe. Lah itulah yang menceritakan perang antara Makabe dengan orang Yunani. Perang itu tidak berimbang, tapi karena orang Yahudi melakukan politik gerilya kayak perang Diponegoro itu, mereka lebih tahu medan. Tuhan pun memberi mujizat, kelompok yang tidak seberapa besar itu menang dengan Yunani. Akhirnya bait Allah ditahbiskan. Kapan bait Allah ditahbiskan? Tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 Kislev. Dan ketika pentahbisan bait suci itu, kalau menurut versi Yahudi ini, menorah itu hanya tahan untuk 8 hari perayaan. Kan perayaan terakhir itu hari ke-8. Tapi mereka tidak mampu untuk menghadirkan minyak zaitun ke pusat kota, karena mungkin di luar-luar kota itu masih dikuasai tentaranya Antiochus. Lalu dengan minyak zaitun 1 hari itu, dia bisa merayakan penahbisan bait suci selama 8 hari 8 malam perayaan. Lalu mereka berpikir, dari manakah api yang minyak yang menyalakan api yang 8 ini? Dari Tuhan, karena itu mujizat. Makanya di sini ada 4, di sini ada 4, tengahnya paling tinggi. Itu namanya Syamas. Ya, yang menyalakan keempat yang lain ini. Inilah yang diperingati oleh orang Yahudi sekarang. Jadi kalau banyak orang yang datang ke Israel tanya kepada saya, Pak, kenapa ada 2 kaki dian, ada kaki dian 7, ada kaki dian bercabang 9. Yang 9 itu memperingati peristiwa Makabe. Di mana itu tercatat? Ya nggak tercatat di Alkitab Ibrani. Wong kejadiannya baru tahun 152 sebelum Masehi. Lah kejadian-kejadian yang tidak tercatat antara 500 tahun sebelum perjanjian baru itu yang dicatat di buku ini. Jadi itu buku sejarah kalau tidak mau mengakui. Jadi kanon yang nggak buku sejarah. Makanya Profesor Bumendal dalam bukunya yang berjudul
pengantar perjanjian lama yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia mengatakan kalau orang Protestan tidak menyebut buku ini sebagai kanon karena mengikuti kanon Yahudi yang di Yamnia tadi, kanon Yahudi yang di Tanah Suci yang dibuat pun setelah zamannya Yesus, maka disebut di situ sebagai devotional book, buku-buku sejarah yang membangun kerohanian. Tapi kalau orang Katolik menyebutnya kanon, tapi disebutnya kanon kedua. Kanon pertamanya sama, protokanonika 66 kitab yang kemarin kita tulis. Jadi kalau Anda belajar kepada Romo-Romo Katolik yang namanya kanon yang disebut kitab Ibrani, ya kitabnya 66 sama. Tapi karena sejarahnya tidak hanya mencakup 500 tahun sebelum zaman Yesus yang kosong tadi, isinya ini, maka disebut kanon, tapi kanon kedua, Deuterokanon. Nah, teman-teman yang suka usil ngurusi Alkitab itu, saya bilang mana yang beda? Sama 27 kitab. Lah itu Deuterokanonika. Deuterokanonika kan kanon kedua. Kanon pertamanya kan sama, Protokanonika 66 kitab. Soal Protestan tidak menyebut kanon tapi menghormati buku itu. Intinya kan begitu, saudara-saudara. Nah, kemudian teman-teman ini masih aja usil nanya, lu kok kitab suci kok ada kanon pertama, kanon kedua? Nah, kamu juga punya hadis, ada hadis Sokeh, ada hadis Hasan, sama juga ada tingkatannya. Ya jawaban gampang-gampangan itu, supaya orang tidak selalu aja ngurusi agama lain. Tapi kekristenan jangan kemudian mau diadu domba dengan itu. Karena apa? Lembaga Alkitab ini loh contohnya. Lembaga Alkitab menerbitkan dua-duanya. Ini prestasi oikumene yang patut disyukuri, yang luar biasa yang dilakukan lembaga Alkitab di Indonesia. Di Mesir masih terpisah ini. Jadi yang namanya Deuterokanonika itu diterbitkan sendiri oleh gereja ortodok, kanon kedua itu. Tapi yang diterbitkan oleh lembaga Alkitab Mesir hanya 66 kitab. Di Indonesia dua-duanya diterbitkan lembaga Alkitab Indonesia loh, yang notabene kebanyakan teolog Protestan menerjemahkan. Ini luar biasa. Jadi sekarang ini adalah era oikumene, bukan lagi era asal beda dengan sesamanya tadi. Spirit itu yang saya bawa kemana-mana, ut omnes unum sin, agar mereka semua menjadi satu. Kemudian yang benar ya hari Minggu. Kenapa hari Sabat? Hari Sabat kan sudah masa lalu itu. Nah, kalau saya ngomong begini nanti teman-teman yang tidak merayakan hari Minggu marah ke saya. Maka kalau jawaban saya hanya memikirkan GKI Papua, saya makan yang benar hari Minggu, selesai kan. Tapi kalau saya hanya ngomong begitu, besok saya langsung diserang sama teman-teman Advent. Benar tidak? Nah, ini sulitnya. Jadi saya itu sebetulnya jujur aja, jadi saya itu tidak gampang loh saudara-saudara. Angel, sulit karena apa? Saya membawa misi untuk bagaimana gereja-gereja itu tidak mewarisi dendam masa lalu. Gereja yang memaafkan diri sendiri, memaafkan sejarah dan menatap masa depan bersama. Itu diawali dari kajian-kajian seperti ini. Saya biasanya ngajak baca Alkitab. Coba kalau Anda menentukan ibadah kita harus hari Sabat, ya. Sekarang hari Sabat itu diperingati karena apa? Kalau menurut kitab Keluaran karena 7 hari lamanya Tuhan bekerja dan pada hari ke-7 dia istirahat. Istirahat itu bukan karena capek, karena memuliakan hari itu. Tapi kalau Anda baca kitab Ulangan ada kaitannya pula dengan keluaran dari tanah Mesir. Coba kita baca kitab Ulangan pasal 5. Kitab Ulangan, ya ini kitab tadi yang saya baca tadi yang pertama Keluaran, sekarang kitab Ulangan. Kita membaca pasal 5. Ya, 10 firman itu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, janganlah membuat bagimu berhala dan seterusnya. Jangan sujud menyembah. Lalu ayat 10. Tapi aku menunjukkan kasih setia dan seterusnya. Jangan menyebut nama Tuhan, pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, anak laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, lembumu dan keledaimu, segala hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan istirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan engkau merayakan pada hari Sabat. Nah pertanyaannya, kalau kita membaca Sabat dari Keluaran, ya kan, itu alasannya umum. 7 hari, 6 hari lamanya Tuhan berkarya, pada hari terakhir, hari Sabat, harus istirahat. Pertanyaannya, hukum di mana di Alkitab sebelum Taurat Musa diberikan yang suruh merayakan Sabat? Tidak ada. Berarti hukum itu setelah zamannya Musa kan? Tapi pertimbangan pertama dari kitab Keluaran adalah pertimbangan alasan universal itu. Tapi ada alasan yang lebih khusus. Karena kamu dibebaskan dari tanah Mesir. Lah ini sifatnya khusus Israel. Karena bangsa Indonesia tidak dibebaskan dari tanah Mesir. Benar tidak? Orang Malaysia tidak dibebaskan dari tanah Mesir. Berarti ini khusus kan? Makanya saudara-saudara, orang Yahudi sampai sekarang, sejak zaman dulu pun tidak memaksakan Sabat kepada orang bukan Yahudi. Orang Yahudi dulu, kalau sebelum tahun 2000 negara Israel, kalau hari Sabat itu hotel-hotel makanan semua dingin, karena nggak ada yang berani bekerja memanasi makanan di kulkas pada hari Sabat atau di pemanas pada hari Sabat. Tapi sekarang semua makanan hangat, panas. Kenapa? Karena ada orang asing yang bekerja pada hari Sabat. Dan orang asing itu orang non-Yahudi. Itu namanya Sabat Goi. Jadi hari Sabat berlaku bagi orang Yahudi, tapi tidak berlaku bagi orang non-Yahudi. Makanya ada Sabat Goi oleh bekerja pada hari Sabat. Karena alasannya ini, yang mengalami peristiwa pembebasan dari Mesir itu Yahudi. Tapi kalau alasannya, Pak, itu kan 7 hari lamanya. Ya betul. Tapi di mana dekretnya sebelum zaman Musa? Di kitab Kejadian misalnya, banyak dari nenek moyang bangsa Israel, misalnya Abraham, melanggar Taurat kalau diukur dari ukuran Taurat Musa. Misalnya, jangan memasak anak kambing bersama susu induknya. Abraham melanggar itu karena menyuguhkan kepada tamunya daging anak lembu yang gemuk dan dade. Dade itu produk susu seperti keju. Lah itu kan nggak boleh disajikan bersama daging. Apa dapat dikatakan Abraham melanggar ketentuan imamat Keluaran pasal 23 ayat 19? Tidak. Karena apa? Separuh dari kehidupan Abraham itu mewakili Abhagoyim, bapak bagi bangsa-bangsa. Kapan itu? Sebelum dia disunat. Lalu mewakili bangsa Israel setelah dia disunat. Makanya sunatnya Abraham itu sunat perjanjian yang diawali dari putranya Ishak, umurnya 8 hari. Kalau ada orang lain mengklaim kami lebih setia pada Taurat Musa karena kami sunat umur 12 tahun, itu bukan sunat Abraham, itu bukan sunat perjanjian, itu sunat tradisi. Iya kan? Kami lebih setia pada hukum Musa karena kami tidak makan babi. Kamu makan kelinci dan makan unta. Jangan hanya kamu sisakan satu kemudian kamu merasa lebih Musa daripada hukum Musa. Kita akan lihat sejarahnya secara detail dong, gitu. Nah sekarang itu, jadi artinya itu cara memahami Sabat. Kemudian, apakah sepenuhnya ritus Yahudi sama dengan Kristen? Tidak. Satu contoh Paskah. Apakah yang diperingati Paskah dari Paskahnya Yahudi? Keluaran dari tanah Mesir. Kapan tanggalnya? Setiap bulan purnama 14 bulan Nisan, malam tanggal 15 Nisan, itu Paskahnya Yahudi. Pertanyaannya, waktu Paskahnya Yahudi itu apa yang mereka lakukan? Merayakan malam Paskah. Malam Paskah itu satu keluarga kumpul bersama. Kepala keluarga yang memimpin itu tentu laki-laki, dan anak laki-laki yang baru bar miswah umur 12 atau 13 tahun mengawali setelah menyalakan lilin. Mereka mengawali dengan pertanyaan,
Apakah bedanya malam ini dibandingkan dengan malam-malam yang lain? Lalu kepala keluarga yang laki-laki itu mengatakan, inilah malam ketika Tuhan membaca kitab Ulangan tadi, dengan tangan yang perkasa membebaskan dia dari kita dari tanah Mesir. Maka sekalipun kita punya kebijakan, kekayaan, tapi tidak ada yang mengalahkan kisah tentang Paskah. Lalu di situ ada potongan daging anak domba yang disembelih pada waktu Paskah itu. Potongan daging anak domba itu disajikan bersama sayur-sayur tertentu yang tumbuh di tanah suci dengan sejenis salad. Lalu ada roti yang tak beragi yang dipecah-pecahkan, ada anggur. Nah sekarang tibanya memecah-mecahkan roti. Roti dipecah-pecahkan lalu diberkati. Berkat dibaca, kemudian mereka mengucapkan begini, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Halahma annia diakalu afaktana bi'ar'a de Misraim dalam bahasa Aramaik. Lalu anggur dituangkan, diberkati, berkat piala anggur. Inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di tanah Mesir. Yesus pun merayakan Paskah yang sama kan? Benar apa tidak? Di rumahnya seorang yang membawa kendi berisi air, itu rumahnya Markus, menulis Injil kedua, tempatnya di Yerusalem. Rumahnya menampung 120 orang. Apakah Yesus ada potongan daging anak domba waktu Paskah Yesus itu? Tidak ada, berarti pas penghayatannya beda lagi dengan Yahudi. Apa waktu potongan tidak ada daging anak domba, apakah Yesus waktu Paskah itu dia mengucapkan mecah-mecahkan roti memberkati? Ada. Tapi inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Apakah Yesus mengatakan begitu? Tidak. Tapi dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Sejak saat itu ada peringatan yang namanya Ekaristi atau perjamuan kudus. Pertanyaannya, perjamuan kudus itu dilakukan pada hari apa? Tidak hari Sabat. Coba kalau misalnya dia pada perayaan-perayaan Yahudi, kumpul bersama orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus, terus orang Kristen menjadi kepala dari perjamuan itu dan mengucapkan inilah tubuh Yesus, kan dilempari batu. Karena sinagoganya kan masih sinagoga Yahudi yang menolak Yesus, belum jadi Kristen. Makanya di mana orang Kristen melakukan perayaan khusus itu, kita bisa membaca di Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 2 ya, pasal 2, cara hidup jemaat mula-mula. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan persekutuan dan memecahkan roti dan berdoa. Orang Kristen punya memecahkan roti dan berdoa, tapi mereka di bait Allah, tetap di bait Allah. Cuma ketika memecah-mecahkan roti tidak lagi di bait Allah atau lagi di rumah ibadat Yahudi. Dengan bertekun, ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bait Allah yang belum percaya Yesus loh itu. Bait Allah yang tidak ada inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, tapi ini roti sengsara tadi. Ritualnya semuanya seperti itu. Kalau itu ritual di rumah-rumah. Lalu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mereka memecahkan roti tidak di rumah-rumah ibadat Yahudi, tapi di rumah mereka masing-masing. Maka perbedaannya tidak menjadi kontroversi di kalangan Yahudi. Harinya pun sudah berbeda dengan hari Sabat. Kita bisa membaca di Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Pasal 20 ayat 7 ini itu terjadi juga di luar orang Yahudi, tapi mereka yang beragama Yahudi, yaitu di luar tanah suci. Misalnya kita bisa membaca di dalam pasal 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Mereka berkumpul memecah-mecahkan roti, maksud perjamuan kudus itu hari pertama minggu itu. Di mana kebiasaan mula-mula sebelum mereka ada gedung gereja? Di rumah mereka masing-masing. Akhirnya rumah mereka masing-masing pada hari
pertama minggu itu akhirnya menjadi gereja yang mulai terlepas dari sinagog, terlepas dari rumah ibadat Yahudi di Kapernaum, rumah ibadat Yahudi di Nazaret, mulai ada sinagog Kristen. Arkeologi mencatat sinagog Kristen pertama itu rumah di mana Yesus melakukan perjamuan malam bersama para murid. Tempat itulah yang sejak tahun 1947 ketika perang kemerdekaan dengan Israel, seorang arkeolog menemukan penggalian kota itu dan lapisan keramik dari abad pertama dan arah ibadah yang tidak lagi menuju ke Bait Allah Yerusalem tapi menuju kepada Golgota, tempat penyaliban Yesus. Masa transisi ini harus dikupas, sebab kalau kita membaca Alkitab tanpa melihat konteks sejarah, kita otak-atik sesuai dengan cara berpikir modern kita, kan Sunday itu sun, matahari, day itu hari, hari dewa matahari. Alkitab ditulis tidak dalam bahasa Inggris bro, tapi bahasa Ibrani dan Yunani. Tidak ada kata Sunday, yang ada Yom Rishon, hari pertama, atau Yom Echad. Jadi jangan menafsir Alkitab dari Mandag, Sondag, Wednesdag pakai bahasa Belanda atau bahasa Jerman atau bahasa Inggris, tapi mesti dari original teks kitab suci, konteks asli kitab suci, juga arkeologinya. Kita mau bikin semacam bukti untuk keaslian Alkitab kita supaya nggak disalahpahami, ya mari kita pikirkan bersama-sama. Tapi modalnya kita harus bersatu. Kalau tidak bersatu tidak bisa. Kita harus bersatu. Kita lupakan dulu perbedaan-perbedaan kita. Tapi kalau orang GKI masuk GKI Papua, jadilah GKI 100%. Tapi kalau kita mengkomunikasikan Injil, beda sedikit pun kita dengan misalnya gereja Kemah Injil atau yang lain-lain, jangan ditonjolkan perbedaan itu keluar. Kalau ditanya kepada saya, jadi gimana Pak? Advent salah pada hari Sabat? Enggak salah. Tapi menjadi salah jika kau menuduh hari Minggu Dewa Matahari itu baru salah kalau kamu menuduh. Tapi kalau kamu merayakan Sabat tidak salah. Sampai hari ini di gereja ortodok, kalau hari Sabat juga dirayakan, tapi cara merayakan kita tidak sama dengan merayakan orang Yahudi. Tidak sesaklek orang Yahudi hari Sabat itu namanya Sabtu Lazarus sebelum Minggu Paskah, itu dirayakan. Orang Kristen pun kalau setiap hari Sabtu itu dia tidak melakukan misalnya puasa ya, makanya puasanya gereja ortodok itu lebih lama dari Katolik, karena pada hari tertentu mereka tidak lakukan itu. Karena apa? Salah satunya termasuk penghormatan pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu tetap tetap dikenang jejak sejarahnya karena dipelihara, tetapi juga jangan lupa Yesus bangkitnya bukan dari Sabat tapi hari Minggu. Hari Minggu dirayakan dong. Bangkitnya Yesus dari antara orang mati itu titik balik dari semua perjanjian lama, kok malah nggak dirayakan. Makanya kita mesti membaca kitab suci dari konteks sejarah itu tadi. Kemudian mana yang lebih dulu? Ini perbincangan sejarah mungkin tidak bisa tuntas hari ini. Kita bisa bicarakan sejarah itu. Contohnya ya, di Jawa itu makamnya pedagang-pedagang dari Timur Tengah itu sudah muncul pada abad 10. Tapi di abad 10 itu belum disebut gerakan dakwah Islam. Karena pedagang itu matinya di Leran Gresik, lalu dibuatlah batu nisan dari Maimun binti Maimun ya. Itu pedagang yang mati di abad 10. Tapi yang namanya Wali Songo di Jawa itu munculnya akhir abad 13. Bahkan lebih akhir lagi, karena berdirinya kerajaan Demak sebagai titik awal daripada kerajaan Islam, dan demikian dakwah itu mulai gencar dilakukan setelah tahun 1479 ketika berdirinya Masjid Demak. Jadi kisah masuknya Islam ke Jawa tidak didasarkan atas penemuan batu nisan sebelum penetrasi dakwahnya secara resmi dilakukan. Seperti itu ya. Jadi ya kalau dasarnya penetapan 1360 saya tidak paham apa batu nisan itu bisa dijadikan rujukan masuknya sebuah agama.
Atau kalau ada orang dagang datang ke sini kemudian kuburannya di situ, itu kan belum dakwah, belum pekabaran Injil. Ya, maka kalau Otto dan Geisler kan jelas itu pekabaran Injil kan. Ya, seperti itu. Kemudian kalau dikatakan kan Otto dan Geisler itu kan datang ke sini atas seizin misalnya Sultan Ternate. Ya, sebelumnya dari Batavia dulu. Dari Batavia yang menguasai Indonesia kan waktu itu masih orang Belanda. Ya kan? Nah, pertanyaannya hubungan Ternate dengan Papua sudah ada enggak pada tahun itu? Ini harus dilacak satu demi satu supaya kita bisa menentukan jejak sejarah yang benar. Tapi saya bilang belum sekarang, mungkin pembahasan itu lebih dalam lagi nanti. Kemudian Trinitas yang bagus mana? Maksudnya perumpamaan yang paling bagus ya seperti misalnya kalau kita bicara lebih sederhana ya, kepada anak-anak kecil misalnya. Kau lihat matahari itu. Kau bisa lihat matahari dari mana? Kalau tidak dari sinarnya, oh dilihat matahari dari sinarnya. Sinar matahari munculnya dari mana? Dari sang matahari. Kalau tidak ada wujudnya, tidak ada sinarnya. Jadi sinar itu menunjukkan ada wujudnya. Mirip seperti itu ketika Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yesus itu adalah gambar Allah yang kelihatan. Lalu dari mana kita bisa merasakan matahari? Dari panasnya. Roh Kudus itu ibarat panasnya yang dirasakan tapi nggak kelihatan. Itu gambaran untuk anak-anak, untuk yang paling sederhana. Tapi ingatlah, matahari bukanlah Allah. Matahari ya matahari, itu hanya perumpamaan terbatas. Seperti itu. Kemudian 7 kali 7 7 itu angka 7 itu kan angka tak terbatas. Angka tak terbatas artinya kamu mengampuni, jangan hitung-hitung, tapi tanpa batas. Itu angka 7. Jadi 7 apalagi kali 77. Itu bukan hitungan matematik, tapi hitungan pengampunan yang tak terhingga, seperti kasih Allah kepada kita. Kerajaan 1000 tahun tidak mungkin saya bahas di sini karena ada banyak variannya. Ya kan? Itu perlu seminar eskatologi tersendiri. Kemudian sikap terhadap saksi Yehova. Literatur apa? Sebetulnya saya sudah nulis buku itu banyak. Saya nulis buku itu mungkin ada sekitar 30 judul. Baik itu buku teologi, buku budaya, buku kebangsaan, itu banyak. Salah satu buku yang menjawab saksi Yehova itu judulnya Haruskah Anda Percaya pada Saksi-Saksi Yehova? Itu gara-gara saya jalan-jalan dapat traktatnya orang saksi Yehova. Haruskah engkau percaya kepada Allah Tritunggal? Nah, Allah Tritunggal kok dipertanyakan haruskah engkau percaya? Mestinya yang pertanyaannya diganti, haruskah Anda percaya kepada saksi-saksi Yehova? Lalu saya tulis di situ gambarnya saksi Yehova tentang Yesus yang baru potong rambut, saya pasang di situ. Kan Yesus rambutnya pendek kan? Saya pasang di situ. Lalu orang saksi Yehova membaca buku saya marah-marah. Pak Bambang itu kurang kreatif, mengambil gambar aja, gambar kami saksi Yehova. Itu dalam hati saya pasang gambar ini supaya orang menyangka ini buku saksi Yehova dan orang langsung baca buku saya. Tapi judulnya saksi-saksi Yehova saya perkecil supaya dianggap itu bukunya mereka dan dibaca. Kira-kira baru 2 halaman pasti mereka bertobat. Karena apa? Dia lihat literaturnya sudah langsung pusing itu. Itu ada 2 kemungkinan. Pertama, saksi Yehova minder karena wah kalau gitu bener nggak kesimpulan saya. Misalnya saya katakan, kalau saksi Yehova bertanya, Yesus itu siapa? Yesus itu kalau Kristen ya Tuhan dan Allah. Kalau Tuhan is okay Pak, Jesus is my Lord. Seperti Lord Charles, Tuan Tanah, Tuan Takur itu kan Tuan Pak. Kalau Yesus Tuhan Yesus oke lah. Tapi kalau Yesus itu God, masa ada ayatnya Pak? Kita membaca ayat. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Saksi Yehova nanya, kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, apakah Markus adalah Yohanes? Ya bukan. Jadi kalau Yohanes bersama-sama Markus, Markus bukan Yohanes. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman itu adalah Allah Pak? Allah, saya jawab gitu dan saya ajarin jawab Allah. Kenapa?
Kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, ini kan orang yang dipisahkan oleh ruang dan waktu. Bicara tentang Allah itu bicara soal ruang apa? Bukan. Allah itu tak terhingga, Allah tak terbatas. Contohnya, Allah beserta orang yang sabar. Allah bersama 1 juta orang yang sabar. Apakah Allah menjadi 1 juta? Tidaklah. Kenapa? Bukankah Allah itu cuma satu, beserta dengan 1 juta orang yang sabar di 1 juta tempat yang berbeda-beda? Karena Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Jadi pertanyaanmu keliru. Kalau Yohanes bersama Markus, Markus bukan Yohanes. Sekarang saya bertanya, apakah sinar matahari yang bersama-sama dengan matahari itu bukan matahari? Oh, itu bagian dari matahari. Ya sudah. Apabila roh kamu bersama-sama dengan kamu, roh kamu bukan kamu, bagian dari saya, Pak. Kalau rohmu tidak ada, almarhum, Pak, selesai. Benar apa tidak? Jadi logikamu itu tidak jalan. Jadi saya punya 2 jurus untuk saksi Yehova itu. Jurus pertama adalah jurus pengusiran. Jurus pengusiran itu cukup saya sarankan kepada saudara. Di tiap-tiap rumah orang Kristen yang sering dikunjungi saksi Yehova, siapkan Alkitab Yunani Indonesia terbitan Lai, dan satunya lagi Ibrani Indonesia terbitan Lai. Tidak usah beli jauh-jauh, beli di lembaga Alkitab, taruh di ruang tamu. Nanti kalau saksi Yehova mengajak diskusi tentang gramatika Yohanes pasal 1 ayat 1, dia mengatakan, jadi Pak, kalau Yohanes bersama-sama dengan Markuskah Yohanes, Pak? Biasanya Kristen yang bingung, ya mestinya bukan ya. Ya kalau gitu firman bersama-sama dengan Allah, firman Allah apa? Bukan, Pak. Allah, bukan dong. Tapi ayatnya kan firman itu adalah Allah. Terus dia keluarkan kitabnya, kitab suci terjemahan dunia baru. Nah ini Bapak lihat ini. Pada mulanya sabda itu ada. Sabda itu bersama-sama dengan Allah huruf besar. Sabda itu suatu Allah huruf kecil. Nah ini Pak. Jadi Allah yang kedua ini huruf kecil, Pak. Kenapa huruf kecil? Bukan Allah beneran, itu bersifat seperti Allah. Diotak-atik lagi. Siapa di antara makhluk surgawi yang mirip Allah, Pak? Gabriel namanya tidak menyentuh apapun. Mikael, apa artinya Mikael? Mi, siapakah? K, seperti El Elohim, siapakah yang seperti Allah? Nah inilah Yesus sebelum turun ke dunia, dia adalah malaikat Mikael. Itu kan di otak-atik asal cocok toh. Terus saya tanya gini, saya juga punya Mikael, siapakah seperti Allah? Sekarang saya bandingkan bahasa Indonesia. Cantik itu menarik, cocok enggak? Oh cocok, Pak, setiap orang cantik itu menarik untuk dipandang mata. Ya, menarik itu artinya juga menyeret. Cocok, Pak. Jadi cantik artinya menyeret. Enggak begitu, Pak, lah itu logikamu. Salah itu logikamu. Nah itu latihan seperti itu. Kalau Anda tidak cukup untuk melakukan argumentasi secara teologis, cukup. Kenapa kamu terjemahkan firman itu suatu Allah huruf kecil? Begini, Pak, di teks bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan dengan Allah itu, kalau firman bersama-sama dengan Allah itu pakai kata sandang tetap. Tapi untuk firman adalah Allah tanpa kata sandang tetap. Coba sekarang kalau jemaat biasa diajak ngomong begitu, kira-kira nyambung apa tidak? Kan kelihatannya saksi Yehova ini paling pinter kan? Enggak, itu hanya ilmu yang dihafal. Makanya saya tunjukkan ini Alkitab bahasa Yunani Indonesia, Anda taruh di ruang tamu. Ketika dalam bahasa aslinya, Pak, itu tidak ada kata sandang, langsung kamu buka. Tolong dianalisis teks aslinya. Ini dalam bahasa Yunani, pasti dia pamitan. Itulah jurus pengusiran. Tapi kalau jurus penobatan, ajak cerita tadi. Kalau Yohanes bersama dengan Markus, Markus bukan Yohanes. Tapi kalau firman bersama Allah, firman harus Allah. Karena apa itu tadi? Allah itu keberadaan yang metafisik, tidak bisa ini hitung dengan aspek ruang dan waktu. Ini mirip aja pertanyaan orang yang suka mengganggu kita itu. Orang Kristen itu paling bodoh di dunia. Satu,
tambah satu, masak dengan satu, kan 3. Terus saya tanya, siapa yang nyuruh nambah? Kan nambah kamu kalikan. Coba 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Kalaupun ditambah, Tuhan itu tak terhingga. Kalau 1 ditambah 1 kan 1 terhingga, 2 terhingga, 3 terhingga. Sekarang kamu tambahkan, tapi tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga apa? Tak terhingga juga. Jadi salah metodologimu. 1, kedua. Ini ganti saya yang mengganggu. Apa keesaan Tuhan itu penting? Penting sekali Bang. Enggak terlalu penting itu. Jadi orang mengatakan keesaan Tuhan penting, saya ngomong enggak penting. Penting bagi manusia, tidak penting bagi Allah. Untuk apa? Ketika Tuhan menegaskan identitasnya, dia tidak mengatakan akulah Allah yang esa, tidak ada ilah selain aku. Ketika Tuhan menegaskan identitasnya kepada Musa, aku adalah aku. Keberadaannya yang diungkapkan, bukan jumlahnya dulu. Ketika kemudian Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel, ya kan, ini contoh umat ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Baru kamu sudah ditolong oleh Tuhan. Sekarang apa balasanmu kepada Tuhan? Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu bentuk komitmen umat kepada Tuhan. Nah sekarang tarik mundur ke belakang. Sebelum ada umat Israel, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum alam semesta, Tuhan dengan siapa? Tuhan sendiri Pak. Waktu tidak ada yang lain kecuali Tuhan, karena Tuhan belum menciptakan apa-apa. Apa butuh kata Maha Esa? Loh, maksudnya apa? Yang lain belum ada. Untuk apa 1 kalau tidak ada 2? Untuk apa 1 kalau tidak ada 3, 4, 5? Adanya 1 itu karena ada yang lain 2, 3, 4, 5. Benar apa tidak? Karena itu yang Maha Esa itu nggak terlalu penting. Bingung, pusing kepalanya. Makanya kita gunakan teologi yang kontekstualisasi kepada mereka-mereka yang suka mengganggu. Kalau teologi kontekstual untuk kaum adat itu lebih mudah. Orang dari hukum adat itu asal Anda beradat, itu Anda nggak jadi batu sandungan. Mereka tidak mengerti dan kita kasih pengertian. Tapi yang menjadi sulit adalah orang yang sok mengerti, ini yang jadi masalah. Ini harus ada metodologi sendiri. Minta maaf yang sebenarnya harus saya katakan, banyak sekolah-sekolah seminari belum berpikir terobosan ini. Apa yang saya pikirkan? Bagaimana komunikasi lintas agama, komunikasi lintas budaya, strategi komunikasi tidak menyakiti orang lain, tidak berperkara dengan orang lain, aman secara hukum, ramah secara budaya, namun tetap benar secara iman. Itulah konsep bersaksi tanpa melukai. Kemudian Eli Eli lama sabaktani, ya, itu kan diucapkan oleh Yesus yang adalah orang Yahudi. Setiap orang Yahudi dalam kondisi dia seperti mengalami keterpurukan, itu ayat Mazmur yang dibaca, yaitu Mazmur itu namanya rusa di kala fajar. Mazmur itu diucapkan setiap orang Yahudi. Tapi lebih daripada Mazmur kesengsaraan yang dibaca setiap ratapan orang Yahudi, di situ ada ayat-ayat yang jelas merujuk kepada penyaliban. Dan iman Kristen sejak gereja mula-mula memahami itu sebagai nubuat. Misalnya, mereka menusuk tanganku dan kakiku, itu bagian Mazmur pasal 22 ayat 16, ya kan? Mereka menusuk tanganku, dan itu penyaliban. Dan dalam konteks menusuk tanganku dan kakiku itu, Yesus berseru Eli Eli lama sabaktani. Yang disalib itu kan bukan ketuhanan Yesus. Tuhan kan nggak bisa disalib karena Tuhan itu gelar. Kalau Tuan Charles mati, yang mati Charlesnya, tuannya nggak bisa mati, karena Tuan itu adalah gelar. Begitu juga kalau manusia durhaka itu mati, kemanusiaannya yang mati, bukan jabatannya yang mati. Misalnya manusia durhaka itu tuan tanah, pemeras rakyat misalnya, yang mati bukan tuannya tapi orang durhakanya. Kan seperti itu. Jadi Yesus berdoa dalam kemanusiaannya sebagai hamba. Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabaktani sebagai seorang hamba. Ketika kapan? Ibrani pasal 29
untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat, yaitu ketika firman itu menjadi manusia. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Kiranya memberkati kita sekalian. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Kita patut bersyukur bahwa Allah telah berkarya di Indonesia dan secara khusus di tanah Papua. Banyak buah pelayanan para hamba Tuhan di sana yang sangat berkembang pesat. Kita harus bersatu dalam mengembangkan pelayanan di tanah Papua ini. Beberapa langkah di bawah ini yang alkitabiah dapat diterapkan dalam mengembangkan penginjilan di tanah Papua. 1. Mengenal dan memahami konteks Matius 9 ayat 36-38, pelajari budaya, tradisi, dan kebutuhan masyarakat Papua untuk memahami konteks dan membangun hubungan yang baik. Karena jika hubungan kita buruk dengan orang Papua maka adaptasi kita akan semakin sulit. 2. Mempelajari Alkitab dan teologi, 2 Timotius 2 ayat 15, pastikan Anda memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab dan teologi Kristen untuk memberikan pesan Injil yang akurat dan efektif. Oleh sebab itu kita jangan malas belajar Alkitab secara mendalam dengan ilmu menganalisa Alkitab dengan benar. Karena salah menggali, maka akan salah memahami maka salah juga mengajarkan dan bisa juga salah menerapkan. 3. Membangun tim dan jaringan, Matius 10 ayat 1-4, bangun tim dan jaringan dengan orang-orang yang memiliki panggilan dan kemampuan untuk memberitakan Injil di tanah Papua. Gereja harus membiayai operasional pelayanan hamba Tuhan yang komitmen. Tujuannya agar hamba Tuhan fokus pelayanan dan tidak berpikir lagi masalah perut. 4. Membangun hubungan dengan masyarakat, Matius 22 ayat 37-40, bangun hubungan yang baik dengan masyarakat lokal melalui kegiatan-kegiatan seperti mengunjungi rumah-rumah, membantu kegiatan sosial, dan mengikuti upacara-upacara adat. Hal ini sangat perlu dilakukan. Tujuannya adalah pendekatan agar gereja dapat lebih diterima. 5. Menggunakan metode pemberitaan yang tepat, 1 Korintus 9 ayat 19-23. Gunakan metode pemberitaan yang sesuai dengan budaya dan bahasa lokal, seperti menggunakan cerita dan contoh yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Ini disebut juga sebagai penginjilan kontekstual, dengan arti lain penginjilan yang menyesuaikan dengan situasi setempat. 6. Menggunakan media dan teknologi, Matius 28 ayat 18-20, gunakan media dan teknologi seperti radio, televisi, dan internet untuk menyampaikan pesan Injil kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini sangat penting untuk menjangkau generasi masa kini yang sangat familiar dengan teknologi. Mereka tidak bisa dijauhkan dari teknologi, karena memang ini adalah zaman mereka. Yang benar kita harus menyesuaikan diri dan membimbing mereka dalam menggunakan teknologi dengan benar. Sejatinya teknologi harus untuk kemuliaan Tuhan. 7. Mengadakan kegiatan pemberitaan ke dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47, adakan kegiatan pemberitaan seperti persekutuan doa, kebaktian, dan seminar untuk memberikan pesan Injil kepada masyarakat. Ini bicara tentang membangun ikatan tubuh Kristus atau tim pelayanan. Hal ini mirip memang dengan poin 5 di atas, namun yang membedakannya adalah, poin 5 memberitakan Injil keluar kepada masyarakat luas. Sedangkan poin 7 ini adalah penguatan iman dan komunitas Kristen yang bergerak dari dalam keluar. Untuk berikutnya saudara juga perlu mengembangkan komunitas dan mengukur hasil pelayanan yang memuliakan Tuhan. Sudahkah pelayanan saudara sesuai dengan kehendak Tuhan? Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan. 1. Membangun komunitas Kristen, Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47, bangun komunitas Kristen yang kuat dan sehat melalui penginjilan dan pembinaan. 2. Mengadakan pembinaan dan pelatihan, Efesus 4 ayat 11-16, adakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota komunitas Kristen. 3. Mengembangkan kepemimpinan, 1 Timotius 3 ayat 1-13, kembangkan kepemimpinan yang baik dan efektif dalam komunitas Kristen untuk memastikan kelanjutan pemberitaan Injil. Hal ini sangatlah perlu,
karena tanpa adanya kepemimpinan dalam pelayanan, maka kacaulah pelayanan tersebut. 4. Mengukur hasil pemberitaan, Matius 28 ayat 18-20. Ukur hasil pemberitaan Injil melalui indikator-indikator seperti jumlah orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, jumlah komunitas Kristen yang dibangun, dan jumlah anggota komunitas Kristen yang aktif. 5. Mengidentifikasi tantangan dan kesulitan, 2 Korintus 12 ayat 7-10. Identifikasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam pemberitaan Injil di tanah Papua untuk memastikan bahwa strategi pemberitaan dapat disesuaikan dan diperbaiki. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mengembangkan penginjilan di tanah Papua dengan cara yang alkitabiah dan efektif. Terkait dengan ajaran sesat dalam ladang pelayanan, beberapa langkah dapat diterapkan agar gereja tetap bertahan dengan iman yang teguh kepada Allah. Antara lain ialah: 1. Mengenal dan memahami ajaran sesat. 2. Kenali sumber ajaran sesat dan pemimpinnya. 3. Pahami doktrin ajaran sesat dan bagaimana mereka memutarbalikkan kebenaran Alkitab. 4. Identifikasi tanda-tanda ajaran sesat, seperti penekanan pada kekuatan manusia, penolakan terhadap otoritas Alkitab, dan penekanan pada kepentingan pribadi. 5. Gunakan Alkitab sebagai sumber kebenaran dan pedoman untuk menghadapi ajaran sesat. 6. Aplikasikan prinsip-prinsip Alkitab dalam menghadapi ajaran sesat, seperti prinsip kasih, kebenaran, dan keadilan. 7. Kembangkan kehidupan doa yang kuat untuk meminta kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. 8. Kembangkan kekuatan rohani melalui pengajaran Alkitab, persekutuan dengan orang-orang percaya, dan pengalaman rohani. 9. Gunakan kekuatan rohani untuk menghadapi ajaran sesat dan mempertahankan kebenaran. 10. Kembangkan strategi untuk menghadapi ajaran sesat, seperti mempelajari doktrin ajaran sesat, mengembangkan argumen yang kuat, dan menggunakan contoh-contoh Alkitab. 11. Evaluasi dan sesuaikan strategi untuk menghadapi ajaran sesat berdasarkan pengalaman dan hasil. 12. Kembangkan kehidupan yang konsisten dengan Alkitab, seperti hidup dengan integritas, kasih, dan kebenaran. 13. Gunakan kehidupan sebagai contoh untuk mempertahankan kebenaran dan menghadapi ajaran sesat. Selain menghadapi ajaran sesat dalam pelayanan, kita juga perlu menghadapi kuasa gelap dan iblis sebagai otak penggerak ajaran sesat. Berikut beberapa langkah yang alkitabiah dapat diterapkan. 1. Mengenal dan memahami musuh. Musuh utama kita, yaitu iblis dan kuasa gelap, Efesus 6 ayat 12. 2. Pahami strategi dan taktik iblis dalam menghancurkan pelayanan, 2 Korintus 2 ayat 11. 3. Kenali tanda-tanda kehadiran kuasa gelap, seperti kebencian, kejahatan, dan kekacauan, Galatia 5 ayat 19-21. 4. Kenakan perlengkapan rohani, seperti ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, dan sepatu Injil damai sejahtera, Efesus 6 ayat 14-15. 5. Gunakan perisai iman untuk melindungi diri dari panah api iblis, Efesus 6 ayat 16. 6. Kenakan ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran dan hati dari serangan iblis, Efesus 6 ayat 17. 7. Gunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk melawan iblis dan kuasa gelap, Efesus 6 ayat 17. 8. Berdoa dengan semua jenis doa dan permohonan untuk meminta kekuatan dan bimbingan dari Tuhan, Efesus 6 ayat 18. 8. Berpuasa dan berdoa untuk meminta kekuatan rohani dan melawan iblis, Matius 4 ayat 1-4. 9. Hadapi iblis dengan berani dan percaya diri, karena Tuhan ada di pihak kita, Romawi 8 ayat 31. 10. Jangan takut pada iblis, karena Tuhan lebih kuat daripada iblis, 1 Yohanes 4 ayat 4. 11. Berteriaklah kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi iblis, Mazmur 50 ayat 15. Ingat, ada mahkota yang disediakan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Walaupun kamu mengalami banyak tantangan, baik itu penderitaan, ajaran sesat maupun kuasa gelap, tetaplah teguh dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan terus.
Ada beberapa jenis mahkota yang dijanjikan bagi orang-orang percaya yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mahkota tersebut adalah 1. Mahkota kehidupan, Yakobus 1 ayat 12. Mahkota kehidupan dijanjikan bagi orang-orang yang percaya dan bertahan dalam ujian. Mereka yang menerima mahkota ini telah menunjukkan kesetiaan dan keteguhan dalam iman mereka. 2. Mahkota keadilan, 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota keadilan dijanjikan bagi orang-orang yang telah hidup dengan adil dan benar. Mereka yang menerima mahkota ini telah menunjukkan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 3. Mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 4. Mahkota kemuliaan dijanjikan bagi orang-orang yang telah melayani Tuhan dengan setia dan rendah hati. Mereka yang menerima mahkota ini telah menunjukkan kesediaan untuk melayani Tuhan dan orang lain dengan tulus. 4. Mahkota kemenangan, Wahyu 2 ayat 10. Mahkota kemenangan dijanjikan bagi orang-orang yang telah bertahan dalam kesulitan dan ujian. Mereka yang menerima mahkota ini telah menunjukkan keteguhan dan kesetiaan dalam iman mereka. 5. Mahkota emas, Wahyu 4 ayat 4 dan 10. Mahkota emas dijanjikan bagi orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan telah hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mereka yang menerima mahkota ini telah menunjukkan kesetiaan dan komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Dalam pelayanan, mahkota yang dijanjikan bukanlah tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan melayaninya dengan setia. Namun, mahkota yang dijanjikan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive